المستغفرين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ولبيته وذريته أجمعين وبعد. Bapak, saudara, ikhwan, akhwat fillah, jemaah subuh yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya membawa kitab judulnya Haqa'iq Anit Tasawuf. Haqa'iq berarti jamak dari hakikat. Hakikat-hakikat yang benar mengenai tasawuf. Kenapa beliau nulis kitab seperti ini? Karena beliau melihat ada yang bercerita tentang tasawuf, ada yang membawa simbol tasawuf, tapi tidak sesuai dengan hakikat tasawuf itu. Ada yang menceramahkan tentang tasawuf, tapi itu bukan tasawuf. Maka di muqaddimah kitab Syekh Abdul Qadir Isa, beliau ini nulis kitabnya selesai tahun 1961. Sekarang 2021. Udah lama Pak ya? Udah lama banget. Tapi wafatnya belum lama, tahun 1991. Pengarang kitab ini adalah seorang mursyid thariqat Syadziliyah Al-Qadiriyah Al-Hashimiyah. Beliau pernah belajar di Aleppo, kemudian pindah ke Damaskus, ketemu gurunya, murabbinya, namanya Syekh Hashim. Ya. Pengikut beliau banyak, hampir di semua kota di Suriah, kemudian banyak juga di Turki. Ya, thariqahnya adalah thariqah Syadziliyah Al-Qadiriyah. Beliau memulai kitab ini dengan mengatakan bahwa falaqat muniyal Islam. Jadi ketika Islam itu mulai muncul, maka selalu ada musuhnya. Hawalu tahdima arkani, yang berusaha untuk menghancurkan pilar-pilar agama Islam. Maka apa yang terjadi di zaman kita, wa nahnu al-yawm, di zaman kita ini muncul ilhadiyah, ateis, agnostik, ya, ibahiyah, kelompok yang dia membawa nama tasawuf lalu menghalalkan yang diharamkan Allah. Ya. Taridu ilayna minasyarq wal gharb, baik dari timur ataupun dari barat. Ya. Karena ini kemudian mengganggu dan meracuni bagi beliau yang disebut oleh para pemuda, maka beliau nulis kitab ini untuk menjawab tentang persoalan tasawuf. Dulu ada seorang penulis barat namanya Nicholson. Nicholson ini dari Inggris. Dia mengatakan tasawuf itu bersumber dari ajaran Kristiani, ajaran cinta kasih. Itu dibantah. Belum lagi nanti kelompok Salafi. Salafi menganggap tasawuf itu dari Buddha, bahkan dianggap dari Yahudi, dianggap dari kebatinan. Nggak puas, sebutlah zindik. Maka sayang sekali kita mendengar banyak musuh-musuh tasawuf kemudian mengatakan at-tasawuf zindik, ya, tasawuf itu kezindikan, zandaqah. Sekarang kita coba lihat pakar tasawuf itu ngomong tasawuf. Nah, saya nggak ahli tasawuf, tapi saya baca kitab tasawuf. Ya. Nah, kita coba lihat praktisinya. Syekh Abdul Qadir Isa, mursyid thariqat Syadziliyah, dan dia ahlus sunnah, bukan syiah. Yang paling lucu,
beberapa tahun lalu ada satu lembaga dakwah di Indonesia nyebar tulisan mengenai Syiah, isinya tasawuf, isinya tarekat. Berarti si lembaga ini dan si penulis di situ tidak mengerti beda Syiah dengan tasawuf. Betul di Syiah itu ada ajaran mirip tasawuf namanya irfani. Tapi di tasawuf juga ada irfani. Dan itu dua irfani ini ada beberapa kemiripan tapi banyak perbedaannya. Banyak perbedaannya. Tasawuf itu tidak teoritis mutlak. Sedangkan irfani Syiah itu banyak falsafahnya, filsafat ketuhanannya. Sekarang kita coba lihat apakah tasawuf menurut si praktisi tasawuf itu, Syekh Abdul Qadir Isa. Saya kitab ini sudah diterjemah. Silakan dicari ya, Hakikat Tasawuf. Biar nanti nyambung kita kalau membahasnya. Ta'rifut tasawuf, definisi tasawuf. Qala al-Qadi Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Jadi beliau mengatakan definisi tasawuf itu kita ambil dulu dari Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Ahlus Sunnah secara umum menyebut Syekhul Islam itu kepada beberapa tokoh. Ahlus Sunnah yang bersanad, berakidah Ahlus Sunnah Asy'ariyah Maturidiyah, bermazhab dan bertasawuf, menyebut Syekhul Islam itu biasanya Al-Imam Zakaria Al-Ansari. Adapun kelompok Salafi, saudara kita juga, itu menyebut Syekhul Islam lebih identik kepada Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Muhammad bin Abdul Wahhab. Ada sebenarnya satu lagi Syekhul Islam Al-Harawi. Di luar itu seakan-akan bukan Syekhul Islam, begitu ya. Tapi sebenarnya banyak, Syekhul Islam itu banyak. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari ini beliau ahli semua mazhab. Mazhab Hanafi boleh, Syafi'i oke, Maliki bagus, Hanbali bisa. Beliau menguasai semua qiraat. Qiraat itu yang mutawatir 7. Ada yang membahasnya jadi 10, ada yang jadi 14, ada yang jadi sekian. Dan beliau punya semua sanadnya. Maka tidak ada di dunia ini yang mempunyai sanad Quran, qiraat, kecuali melalui Zakaria Al-Ansari. Kecuali beberapa sanad. Ya. Hampir semua. Yang paling lucu, beberapa waktu lalu ada orang melaporkan kepada saya seseorang ustadz yang membid'ahkan tasawuf, membid'ahkan mazhab dan menyesatkan Asy'ariyah. Zakaria Al-Ansari ini dia Asy'ari, mazhabnya Syafi'i tapi bisa berfatwa 4 mazhab dan dia mengerti semua qiraat. Dia punya sanad Quran. Si ustadz yang anti akidah Asy'ariyah ini dan anti tasawuf, anti mazhab, dia punya sanad Quran karena dia punya pesantren pondok tahfiz. Diusut ternyata silsilah Qurannya kepada Zakaria Al-Ansari. Jadi kadang-kadang mereka itu menentang sesuatu padahal itu imamnya di Quran kayak di mana gitu ya. Apa kata beliau? At-tasawuf ilmun tu'rafu bihi ahwalu tazkiyatin nufus. Tasawuf itu ilmu, dengannya diketahui cara untuk membersihkan jiwa. Tazkiyatun nufus. Penyucian jiwa itu bahasa Arabnya tazkiyatun nufus. Gak cukup tazkiyatun nufus. Ada yang kedua, tasfiyatul akhlaq. Membeningkan akhlak.
Gak cukup, ada yang ketiga, wa ta'miruz zahir wa ta'miruz zahiri wal batin. Lalu memakmurkan, menyibukkan, mengisi zahir dan batin. Linailis sa'adatil abadiyah, untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Ini versi siapa? Imam Zakaria Al-Ansari. Berarti tasawuf untuk beliau ada 3. Tazkiyatun nufus, tasfiyatul akhlak, membeningkan akhlak. Yang ketiga, mengisi zahir dan batin. Untuk apa semua itu? Untuk mendapatkan kebahagiaan abadi. Bahagia abadi itu ketika sang kekasih ketemu kekasihnya, ketika orang yang merantau pulang ke kampungnya. Dan kita ini semua bersumber bukan dari bumi ini. Tubuh kita pulang ke bumi, tapi ruh kita bukan dari bumi. Ketika ruh berpulang kepada sumbernya ruh, itulah kebahagiaan abadi. Nah, untuk bisa pulang itu, si ruh ini terpenjara dalam tubuh. Tubuh ini di dalamnya ada energi namanya nafs, jiwa. Jiwa ini harus dibersihkan. Akhlaknya harus dibeningkan. Maka kajian tazkiyatun nufus jika tidak diteruskan dengan tasfiyatul akhlak, maka akhlaknya tetap keras. Ngaji tazkiyatun nufus, tapi ketemu teman gak mau nyapa ya. Masuk masjid mau nyalahin orang mulu. Karena tazkiyatun nufus ini juga berarti membersihkan diri, juga berarti sok suci. Ini yang mana diartikan? Ada ayat fala tuzakku anfusakum. Jangan kamu sok suci, itu ada ayatnya. Jadi kalau orang di luar sana mengatakan tasawuf itu enggak sholat, masuk enggak Pak? Tasawuf itu bisa sholat di Mekah, masuk nggak? Apalagi tasawuf itu gila, masuk nggak? Nggak masuk ya? Ya. Sekarang Imam Zarruq, yaqulu Syekh Ahmad Zarruq. Imam Zarruq ini thariqatnya Syaziliyah. Beliau punya kitab Qawaidut Tasawuf, kaidah-kaidah yang benar mengenai tasawuf. Apa kata beliau? At-tasawuf ilmu qasdin li islahil qulub. Tasawuf itu ilmu yang bermaksud membenarkan, meluruskan kolbu, mengislah, memperbaiki kolbu. Kenapa kok kolbu perlu diperbaiki? Karena kolbu kita itu ada bercak-bercak noda-noda hitam yang disebabkan karena berpaling kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak saudara makan Allah, sesaat kita lupa kepada Allah, itu sudah satu titik di kolbu. Apalagi berjam-jam saya ingat selain Allah, atau saya sibuk mengingat selain Allah, itu sudah noda tebal di dalam kolbu. Makanya Syekh Abdullah Al-Faiz Ad-Daghestani itu disebutkan oleh muridnya Syekh Adnan dalam manaqibnya, kalau beliau lagi suluk, lagi riyadhah, ingat terlupa lalai mengenal Allah sesaat, dia wudhu. Kalau teringat dunia, dia langsung mandi tobat. Ada imam begitu, namanya Syekh Abdullah Al-Faiz Ad-Daghestani. Kalau kita banyakkan ingat mana? Dalam sholat aja ingat selain Allah. Ini dia di luar sholat, kepikiran dunia, langsung tobat dia Pak. Beda sama kita ya. Jadi tasawuf itu ilmu, objeknya kolbu. Islahil qulub, membersihkan, memperbaiki kolbu. Wa ifraduha lillahi ta'ala, dan mentauhidkannya kepada Allah Ta'ala amma siwah,
Berarti tasawuf itu tidak mengajarkan kesyirikan, bukan kuburiyun dalam artian menyembah kubur. Ini ada kuburiyun nih depan saya nih. Sekarang itu sufi dituduh oleh mereka yang tidak mengerti sebagai kuburiyun. Bahkan Soleh Fauzan dalam kitab Tauhid dan beberapa kitab-kitab syarah Tauhidnya itu menyebut sufi-sufi yang berziarah kubur, bertawassul di sana, bertabarruk dengan ubadul kubur, penyembah kubur. Ini su'uzon, kezoliman yang luar biasa dalam kitab-kitab agama, dan sayangnya itu diajarkan di pesantren-pesantren modern. Ya. Kalau ini diteruskan, dibiarkan Pak, saya nggak tahu apa kejadian nanti. Anak-anak kita di pesantren nanti akan menganggap syirik orang tua-tuanya dulu, kawan-kawan yang berbeda faham dengannya. Wal fiqhu li islahil amal wa hifzun nizam. Pemahaman terhadap memperbaiki amal, menjaga nizam, wa zuhuril hikmah bil ahkam. Lalu dapat menangkap hikmah dalam sebuah hukum. Jadi seorang yang belajar tasawuf itu ibadah beda dengan ahli fikih. Ahli fikih menyebut ibadah itu sebagai taklif. Apa arti taklif? Beban. Bagi seorang sufi, ibadah itu bukan beban, tapi ladzah, kelezatan. Hajah, keperluan, kebutuhan. Subuh barusan, itu apa? Itu kebutuhan kita, kebutuhan jiwa kita, atau hanya sebatas membayar hutang? Beban. Yang mana Pak kira-kira? Silakan dirasakan sendiri. Ya. Kenapa subuh lagi seger-seger sholat 2 rakaat, giliran siang, sore udah capek-capek 4 rakaat? Kalau kita menganggap itu sebagai beban seperti paradigma ahli fikih, ya bayar utang aja Pak. Nah, ini perbedaan, sedikit perbedaannya. Lalu beliau mengatakan tasawuf itu juga ilmu mengenai usul pokok ilmu tauhid. Nah, makanya beberapa kitab tasawuf yang level tinggi itu pembahasannya tentang wujud Allah. Seperti kitab At-Tuhfah Al-Mursalah. Ini seminggu ini saya 2 kali membedah kitab itu di Sumatera. Satu di Zawiyah Tarekat Sufi, yang kedua di pesantren. Sebelum kesini Pak, ini langsung diculik sama pengurus ini ya. Baru nyampe jam 1. Tiduran bentar langsung dibawa ke sini. Jadi ada kajian tasawuf mengenai kolbu. Ada yang kedua mencari hikmah amalan, maka judulnya Sirrul Asrar, hikmah tasyri'. Itu udah masuk ke sana sebenarnya, antara falsafah sama tasawuf. Kalau Sirrul Asrar itu udah tasawuf. Ada yang tentang ilmu tauhid. Jadi tauhid versi tasawuf itu lebih dalam daripada tauhid versi ahli akidah. Maksudnya apa tuh? Karena imam ahli akidah yang bernama Abul Hasan Asy'ariyah itu bergurunya kepada Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi. Pernah berguru kepada Junaid, dan muridnya Junaid bernama Ruwaim. Jadi Imam Abul Hasan Asy'ari ini pernah belajar tasawuf ketika dia sudah tobat daripada Mu'tazilah. Tidak seperti yang dibuat oleh teman-teman Salafi, mereka membuat cerita bohong tentang Abul Hasan Asy'ari, bahwa Asy'ari ini awalnya Mu'tazilah, lalu menjadi Asy'ariyah, lalu menjadi Salafiyah. Suka-suka aja buat sejarah ya. Sejarah nggak bisa diakal-akali, sejarah itu butuh bukti. Kalau mau buka kitab sejarah,
buka kitab yang ada sanadnya. Dan yang bersanad tentang Asy'ari itu adalah kitab Tabyin Kazbil Muftari fi manusiba ilal Imam Abil Hasan Asy'ari, karya Imam Ibnu Asakir, ahli hadis di zamannya. Itu dia. Nggak ada di situ penyebutan bahwa 3 periode. Baru muncul di zaman Ibnu Taimiyah. Lalu dikutip kalam Ibnu Taimiyah itu oleh Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ini Asy'ari. Cuma karena dia percaya Ibnu Taimiyah, dinukil-nukil aja. Qila, dikatakan. Siapa yang ngomong? Sebenarnya Ibnu Taimiyah. Asy'ari itu 3 periode. Periode pertama Mu'tazilah, yang kedua Asy'ariyah, yang ketiga jadi Salafiyah. Ini tidak benar. Yang benar gimana? Imam Asy'ari kecilnya belajar kepada Zakaria As-Saji dan ayahnya Syekh Ismail. Berarti ahlus sunnah. Zakaria As-Saji itu murid Imam Ahmad bin Hanbal, murid Imam Al-Muzani, akidahnya ahlus sunnah. Lalu ayahnya wafat, dia tetap ngaji kepada As-Saji, tapi ayah berikutnya, jadi ayah sambung Pak, ayah tiri nyebutnya. Ibunya nikah lagi dengan Abu Ali Al-Jubai. Abu Ali Al-Jubai ini bapak Mu'tazilah. Menjadi Mu'tazilah lah dia dalam beberapa waktu, sampai kemudian dia menemukan kelemahan-kelemahan Mu'tazilah, lalu dia pindah menjadi Asy'ari yang kita kenal sampai saat ini, yang sangat relevan dengan akidah sufi. Maka tidak ada sufi di dunia yang sahih lah ya, illa wa asy'ariyun au maturidiyun, kecuali akidahnya Asy'ari atau Maturidiyah. Belajar sifat 20 di Mesir. Itu sahabat saya, pemimpin salah satu madrasah di Sumatera, itu bercerita, saya punya syekh di sana tidak mau mengajarkan tasawuf kepada murid sampai muridnya mengerti akidah Asy'ariyah, belajar sifat 20. Saya harap di sini diajarkan ya. Ilmu tauhid itu ada yang untuk menjaga dalil akli, itu yang kita sebut ilmu kalam, ilmu tauhid yang biasa. Ada yang untuk menyampaikan ruh kepada Allah, itu dengan ilmu tasawuf. Itu perkataan Imam Zarruq lebih kurang ya. Ada imam tadi, Imam Junaid, gurunya Imam Asy'ari, itu menjelaskan tasawuf lebih mudah. Apa kata beliau tentang tasawuf? At-tasawuf isti'mal kulli khuluqin saniyyin. Tasawuf itu ketika orang mempraktekkan akhlak yang luhur. Wa tarku kulli khuluqin daniyyin, meninggalkan akhlak yang buruk. Akhlak itu tumbuhnya dari kebeningan kolbu. Kalau tidak dari kebeningan kolbu, itu namanya tasannu', dibuat-buat. Contoh, tawadhu. Tawadhu hakiki muncul dari tidak merasa apa-apa di hadapan Allah. Kalau sudah tidak merasa apa-apa di hadapan Allah, maka orang ini akan muncul ekspresinya, namanya tawadhu. Maka orang ini tidak perlu memuji-muji orang untuk meninggikan dirinya. Jadi ada orang tawadhu untuk meninggikan dirinya. Jadi ada al-kibru fit tawadhu. Ada kesombongan dalam tawadhu, hati-hati. Kayaknya pura-pura merendahkan diri di depan seseorang, tapi sebenarnya untuk meninggikan dirinya. Nah, ini berbahaya. Karena setan itu bisa masuk dari mana-mana ya. Nggak masuk di luar sholat, masuk dalam sholat. Nggak masuk dalam kelalaian, masuk dalam zikir. Kalau nggak punya tauhid yang kuat, kebawa kita.
Imam Junaid tadi itu wafatnya tahun 297, maka sangat mungkin, sangat besar kemungkinan beliau menjadi guru Imam Asy'ari. Ya. Oke. Apalagi arti tasawuf? Imam Abul Hasan Asy-Syadzili mengatakan, at-tasawuf tadribun nafs 'alal ubudiyah. Melatih jiwa kita ini kalau nggak dilatih, ini bisa lebih parah daripada si guguk, Pak. Orang Jawa, orang Banten, orang Betawi nggak biasa melihat anjing buru. Anjing yang biasa digunakan untuk berburu. Anjing berburu itu patuh-patuh. Apalagi anjing yang dipakai oleh polisi, pelacak, itu patuh-patuh. Kok bisa anjing, si kalbun, si guguk itu kok bisa dia patuh? Padahal dia si anjing. Karena dia ditadrib. Disebut di Quran mu'allamah, anjing yang terpelajar. Kalau diterjemahin gitu ya. Jadi anjing saja bisa dilatih, apalagi nafs kita. Anjing itu nggak ada akalnya, nafs kita ada akalnya. Maka melatih nafs seharusnya lebih mudah daripada melatih si kalbun, ya, si anjing itu atau si guguk itu. Imam Abul Hasan Syadzili menegaskan, tasawuf itu bukan kamu jadi sakti, bukan kamu jadi tiba-tiba sholat di Mekah gitu, bukan. Tasawuf itu melatih jiwamu untuk berubudiyah kepada Allah. Ubudiyah itu bukan ritual fisik. Ubudiyah itu penghambaan dari dalam diri. Hamba itu patuh enggak pada tuannya? Nah itu dia, ubudiyah. Melatih supaya rasa kehambaan muncul, maka dia patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waradduha li ahkamir rububiyah, lalu memulangkannya, mengembalikannya kepada hukum rububiyah. Rububiyah dalam ilmu tasawuf bukan rububiyah dalam tasawuf, dalam akidah salafi. Dalam akidah salafi, rububiyah itu meyakini Allah pencipta, udah gitu doang. Sedangkan rububiyah di sini hubungan Allah dengan hamba. Hubungan Allah dengan hamba disebut dengan rububiyah. Nah, ini beberapa macam definisi ya. Ada imam ahli tafsir namanya Ibnu Ajibah, ahli tasawuf juga, mursyid juga. Apa kata dia? Tasawuf itu nggak aneh-aneh. Tasawuf itu ilmun yu'rafu bihi kaifiyatus suluk. Ilmu mengetahui tata cara suluk. Apa arti suluk? Kalau di Sumatera, suluk itu berkhalwat, beriktikaf di masjid 10 hari, 30 hari, 5 hari, 7 hari. Itu disebut dengan suluk. Kalau Bapak ke Sumatera ya, mulai dari Aceh sampai ke Lampung, setahu saya begitu. Maka bulan Ramadan kemarin, walaupun corona, itu masih banyak yang suluk. Saya habis berziarah kepada seorang syekh namanya Syekh Abdurrahman di Pasaman, Kinali. Syekh Abdurrahman ini udah wafat, diteruskan anaknya Syekh Muda Abdul Manaf. Tapi udah tua Pak ya, gelarnya Syekh Muda. Karena dapat gelar sebagai mursyid umurnya baru 21. Itu artinya apa? Orang jadi praktisi sufi, pemimpin tarekat gak mesti tua. Bisa dia masih muda. Sekarang umur 70-an. Berarti sudah 50 tahun dia memimpin tarekat. Di tempatnya pelosok. Kita ke sana, saya sampai jam 4:30. Kita baru sampai di kotanya, terus jalannya sangat menantang sekali lah, sangat terpencil. Jadi kayaknya corona nggak nyampe sono lah. Pemerintah larang orang beriktikaf,
tempatnya gede, tapi masyarakat animonya untuk melatih jiwa, mengalahkan takut mereka terhadap corona. Tetap ada yang beritikaf 150-an sampai 200, dan itu normal. Sedangkan di kota-kota besar nggak boleh lebih dari 15 orang. Di situ 200-an orang ya. Itu suluk. Tapi setiap ahli zikir ada suluknya. Kalau yang tadi itu Thariqat Naqsyabandiyah, ada khalwatnya 40 hari, 10 hari. Kalau Syaziliyah beda lagi, khalwatiyah beda lagi ya. Thariqat itu banyak, sangat-sangat banyak. Jangan asal-asal ikut. Kalau thariqatnya Abah Anom, misalnya ba'da sholat zikir la ilaha illallah 165 kali. Nah, ini sebagai contoh. Apa thariqahnya? Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Kalau thariqah Syaziliyah, caranya zikir pagi sore. Zikir pagi sore, pagi sore, pagi sore. Makanya turun ke Hasan Al-Banna dalam pergerakan-pergerakan kampus, itu mahasiswa ada zikir maksurat. Cuma sayang zikir maksuratnya nggak bersanad, karena bertarekat sendiri-sendiri ya. Nyampe di kalangan Ba'lawi, Thariqah Ba'lawiyah itu baca rotib, rotibul Haddad, rotibul Attas. Itu suluknya ya. Macam-macam suluknya. Kaifiyatus suluk ila hadrati malikil muluk. Ilmu tasawuf itu ilmu tentang suluk. Lalu apa arti suluk? Suluk itu menempuh jalan ila hadrati malikil muluk, untuk sampai menghadirkan dalam diri raja di raja alam semesta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu jauh atau dekat, Pak? Allah jauh apa dekat? Dekat. Tapi terasa nggak? Belum ya? Barusan sholat berasa nggak? Kan enggak. Acara untuk merasakannya itu namanya tasawuf. Sederhana nggak? Sangat sederhana. Jadi beda imam, beda pendekatan tentang tasawuf. Jadi ini saya lebih suka dengan definisi ini. Dia mulai dulu jalan menuju Allah. Yang kedua, baru pakai kalam yang pertama, Imam Zakaria Al-Ansari. Yang kedua, tasfiyatul bawatin minar radha'il, membersihkan diri kita yang terdalam dari radha'il, dari kotoran-kotoran diri. Bapak ibu ini berani nggak masuk masjid kalau lagi junub? Berani nggak? Hah? Nggak berani ya? Saya juga nggak berani, Pak. Dilarang nggak junub masuk masjid? Dilarang. Dalam ilmu qalbu, ilmu rohani, orang yang junub secara rohani adalah orang yang melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Junub itu juga bisa berarti jauh. Orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun tubuh sudah bersih, kalau qalbu belum dibersihkan, tubuh baru nyaman di masjid fisik, tapi qalbu belum nyaman memasuki hadrah rohani. Itulah yang disebut oleh para ulama kita, bukan hadis. Jangan salah, ini kadang-kadang ahli tasawuf ini doyan hadis palsu. Jangan sampai ahli hadis dulu mereka mengerti hadis sahih dan tidak sahih. Apa itu? Qalbul mu'min baitullah. Qalbunya orang beriman itu baitullah, tempat mengingat Allah. Jadi sebenarnya tubuh ini ketika nyebut subhanallah, Allahu akbar, kepala ruku, sujud, kalau qalbunya tidak mengingat Allah, sujudnya nyampe gak kepada Allah? Enggak nyampe. Karena Allah nggak mandang berapa kali sujud, Pak. Yang Allah pandang itu kolbunya ingat Allah apa enggak. Yanzuru ila qulubikum. Yang Allah pandang itu disorot terus, itu kolbu, disorot terus. Kolbu ini
ketika sujud apa yang dia ingat? Kolbu ini ketika ruku apa yang dia ingat? Merasa dirinya sholatnya paling mendekati sunnah, yang lain enggak. Berarti dia enggak ingat Allah. Nah, ini itu maksud beliau. Dibersihkan dulu, baru dipakaikan. Nah, ini gelas kotor misalnya. Terus kita mau buat teh, dibersihin dulu atau langsung dipakai gelasnya? Gimana? Yang benar? Dibersihin dulu, namanya tasfiyah. Habis itu baru dimasukin air. Inilah cara yang benar, berarti di luar itu tidak tepat. Nah, kebanyakan kita konsep berpikirnya belum dibenerin, isi kolbunya belum dibenerin, langsung diajak dakwah, langsung diajak berharokah pergerakan, langsung diajak berzikir, langsung diajak mujahadah. Apa yang terjadi? Kekacauan dalam dunia hijrah. Jadi kenapa nih banyak yang mengeluhkan orang tua, anak saya hijrah Ustadz tapi kok jadi kasar. Anak saya hijrah Ustadz tapi sekarang kok suka bentak-bentak orang. Anak saya hijrah Ustadz tapi suka nyala-nyalain orang. Kenapa? Karena di dalamnya belum dibersihin. Nggak salah hijrahnya, salah gurunya, dia salah dapat guru. Jadi hijrah ini sangat berkaitan dengan guru. Benerlah dari dulu imam kita mengatakan fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Perhatikan guru kamu siapa. Gurunya suka nyalak ya dia nyalak. Gurunya suka nyalain orang, dia nyalain orang. Tapi gurunya ahli kolbu, dia akan ikut membeningkan kolbunya, membersihkan kolbunya. Jadi sebelum dipakai bersihin dulu baru nah itulah namanya proses suluk taubah. Tobat dulu. Proses pertobatan itu lumayan panjang, Pak. Tobatnya orang awam beda sama tobat versi sufi. Imam Sya'rani secara fisik nggak pernah dosa, nggak nakal, nggak minum khamar, nggak merendahkan orang dengan kata-kata, tapi di hatinya belum tahu. Berguru kepada banyak orang, setiap berguru dia merasa dirinya alim. Lalu dia punya nulis buku. Bukunya itu membuat dia merasa dirinya sesuatu. Ini mohon maaf nih, sekarang ini banyak motivator, trainer untuk melatih orang menulis buku bukan karena ingin menjadi hamba Allah, tapi ingin dapat rate. Ingin nunjukin kita punya brand. Ingin nunjukin bahwa kita ini bisa nulis, apalagi ada untung-untungan bisnisnya, selalu begitu. Tetapi Imam Sya'rani melewati masa itu. Dia juga sama, ingin punya brand, ingin kaya dengan tulisannya, ingin dibaca bukunya oleh banyak orang. Makanya kalau kita dulu ke percetakan, Pak, percetakannya nanya, kamu bawa buku apa? Apa yang membuat kamu pede? Kalau punya medsos kita tunjukin, nih follower saya sekian, kayak gitu. Jadi udah bukan berarti dari dalam kolbu. Imam Sya'rani mengidap penyakit itu. Ini contoh sederhana aja gini, seneng nggak di like orang? Seneng nggak? Foto kita di Facebook kita apa gitu, di like orang, seneng? Normal. Tes dulu. Kalau ada yang komen negatif, tersinggung nggak? Kalau tersinggung berarti senengnya bermasalah, bukan seneng bersyukur, tapi senengnya karena merasa takjub ke dalam diri. Ketika ada yang tidak takjub, dia kemudian tersinggung. Jadi seneng orang muji kita itu manusiawi. Tapi ketika kita tersinggung ada yang menyinggung kita, disinilah sisi kerohaniannya diuji. Ya, jadi antum ini tidak masalah seneng di like orang,
Tapi goyang nggak kalau dikritik orang? Emosi nggak ketika dikritik orang? Kalau iya, berarti di dalam diri kita ada bara yang belum kita padamkan. Itu harus dipadamin dulu Pak. Harus disiram dulu dengan air taubat. Kalau sudah dibenerin, baru tahliyatuha bi anwa'il fadail. Nah, Imam Sya'rani, masalah dia nggak banyak, dia bukan orang yang jahat. Masalah dia adalah karyanya sendiri. Karyanya dia sudah menjadi berhala. Mohon maaf nih ya, di zaman sekarang buku dibuat hak ciptanya nggak? Bener. Secara undang-undang sih oke-oke aja. Kalau ada orang ngambil buku kita, membajak buku kita, kita marah nggak? Oh, marah-marah orang sekarang. Antum bisa bayangkan Imam Bukhari Muslim tidak pernah dapat royalti dari buku yang dia tulis. Padahal Sahih Bukhari dan Muslim itu yang terbanyak dicetak setelah mushaf Quran. Malu nggak kepada Imam Bukhari Muslim? Saya malu Pak, ya. Maka kalau nulis buku paling-paling kalau kerja sama penerbit saya minta 3 tahun atau 5 tahun, habis itu tolong diwakafkan. Malu kita, ya. Imam Bukhari nggak pernah dapat royalti, tapi dia sudah enak sekarang di sana. Imam Sya'rani datang kepada gurunya yang terakhir, namanya Ali Al-Khawas. Orang nggak pintar baca kitab, tapi bisa membaca penyakit kolbu. Ketika datang berguru, Ali Al-Khawas bilang, penyakit kamu ada di bukumu. Bakar bukumu atau sedekahkan bukumu. Jadi dulu satu kitab itu disalin Pak, pakai kertas papirus. Kertas itu tebal, mahalnya bukan main. Sama dengan 3 onta, 3 kerbau lah, satu kitab itu. Kalau itu dijual, kitabnya ada 100, udah berapa onta tuh? Ya. Disuruh bakar atau jual. Saya teringat juga, kalau saya nulis buku nggak berwudu, itu ada bersitan di hati. Oh, kamu pinter ya, gitu. Ntar kalau dibaca orang kagum kepadamu. Nah, gitu dulu kita waktu masih mahasiswa. Kalau udah begitu, kita berhenti. Wudu lagi, minta ampun kepada Allah, baru nulis. Ini tips nulisnya para imam, para wali-wali Allah. Makanya Sahih Bukhari, Sahih Muslim dibaca sampai hari ini. Imam Muslim aja, belum gak usah Bukhari. Muslim itu, Imam Muslim yang wafat 261 Hijriah, tidak mau nulis hadis kecuali beliau berwudu. Imam Bukhari lebih ketat lagi, nggak mau nulis hadis kecuali beliau sholat dulu 2 rakaat, lalu berzikir, bersolawat, baru nulis. Gitu orang dulu berkarya. Sehingga nggak ada tuh rasa ingin menonjolkan diri. Akhirnya Imam Sya'rani, dia bakarlah kitab-kitabnya yang dia anggap bermasalah. Di saat dia membakar kitabnya itu, terbakarlah semua penyakit-penyakit kolbunya. Baru diterima jadi murid. Coba bayangin, kalau kita punya guru di zaman sekarang begitu gimana? Paling ada Abu Yamun Fasir, ya nggak? Abu Yamun Fasir kalau datang ke beliau disuruh puasa air Pak. Siapa yang kuat? Ternyata ada yang kuat. Jadi beliau itu orang salaf tapi hidup zaman sekarang. Ya. Saya nggak bicara masalah kerohanian, saya bicara tentang torikotnya. Riadohnya berat. Itu riadoh orang dulu itu. Ternyata masih ada di Banten. Ya. Kalau nggak kuat nggak usah ikut Pak. Ya. Minta berkat doa aja ke beliau ya. Jadi sufi-sufi itu ada yang ketat, ada yang sedang, ada yang santai. Tasahul, ada yang tawassut. Sufi yang ketat kayak tadi.
Ada orang sombong karena dia punya rumah, disuruh jual rumahnya, sedekahin duitnya. Gak kuat kan Pak ketemu guru begitu? Ada orang yang merusak dia keluarganya, disuruh cerain, kan gak kuat Pak kita begitu. Gak kuat, itu thariqat tasawuf lama yang ketat. Ada orang hobi makan minum, dikurangi makannya, dikurangi minumnya. Proteslah banyak ustadz di Sumatera, karena di Sumatera itu kalau suluk tarikat Naqsyabandiyah nggak makan daging Pak. Ustadz-ustadz yang modus, sebenarnya dia suka makan daging, makan rendang, makan apa tuh gaji-gaji itu ya, gazebo namanya. Itu suluk apa-apaan, kok mengharamkan daging? Kok kita nggak boleh makan daging? Oh, nafsunya lagi ngomong, nafsunya demo. Orang suluk gak ada urusannya sama nafsu dia. Itu kejadian Pak banyak. Ustadz, selevel ustadz, bahkan menuduh orang-orang yang sedang suluk itu mengharamkan daging. Tidak, gak ada mengharamkan daging. Taib. Ada yang sedang ini melihat kondisi si murid, menyesuaikan kurikulumnya, nyesuaiin si murid, tapi batinnya tetap harus kuat. Kalau tasawuf santai, tasawuf underground kan sekarang ada ya, ada tuh ustadznya juga muda juga tuh, beliau berdakwah di kalangan anak jalanan yang gak kepikiran sama kita dia buat. Sebenarnya jemaah tabligh itu bagian dari tasawuf menurut saya ya. Cuma mungkin tasawufnya sudah ala Syekh Zakaria Al-Kandahlawi, campuran antara tarekat, ahli hadis sama tradisi India ya. Itu tasawuf juga. Lalu beliau kasih rumus Ibnu Ajibah, tasawuf itu awaluhu ilmun, awalnya ilmu, tengahnya amal, akhirnya mauhibah, pemberian hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berilmu dulu, lalu beramal, baru dapat laduni dari Allah. Jangan langsung laduni ya. Tapi ilmu kan beragam, ada ilmu tentang riyadhah, latihan, mujahadah, ada ilmu yang lebih tinggi, ilmu ma'rifatullah. Ini ilmu juga. Nanti amalnya juga mirip-mirip, tapi hasilnya beda. Ilmu ma'rifat membuat seorang murid menjadi wali Allah, sedangkan ilmu riyadah paling tinggi menjadi mursyid. Mursyid itu ada yang wali, ada yang tidak wali. Ya, mirip-mirip kayak psikolog, cuma agamis. Kalau mursyid itu mirip sama psikolog, bisa menerapi kolbu. Kalau wali belum tentu. Wali ini ada yang bersembunyi dengan penampilannya yang biasa-biasa aja. Dan saya sudah sering mengatakan walinya sufi itu soleh-soleh Pak, pakai serban, mungkin pakai kopiah, penampilannya soleh lah. Itu wali sufi. Ada wali namanya wali majzub, kayak Wan Sekhan. Jadi Wan Sekhan itu bukan sufi, jangan disebut beliau sufi, enggak, dia enggak sufi. Maka tidak ada tarekat sufi yang membuat orang seperti Wan Sekhan. Itu namanya wali majzub. Wali yang kolbunya, ruhnya ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari cinta dunia menjadi hanya cinta kepada Allah. Maka orang cinta kan kasmaran. Orang kasmaran ya seperti orang gila, tapi bukan gila. Yang faham gak akan menyebut pikiran. Dan harus diluruskan, Wan Sekhan bukan sufi. Bukan wali sufi, tapi dia wali majzub. Jadi kalau ada orang menuduh, ini nih wali sufi ini gila, dia nggak ngerti sufi itu apa. Wali sufi itu kayak Abah Anom, Tajul Arifin, ya. Kayak Abah Sekumpul, kayak Mbah Asrori dan ayahnya Mbah Ishaq. Mbah siapa lagi nih? Mbah Ahmad Sukanta di Banten. Nah, itu wali sufi namanya.
Syekh Nawawi Al-Bantani itu wali sufi, rapih, nggak abrakan. Kalau wali majzub ya abrakan Pak, dan itu bukan sufi, tidak bisa ngangkat murid, cuma bisa ada orang khidmah kepada dia, dia dapat berkah, tapi itu bukan kurikulum tasawuf. Buka kitab ini nggak ketemu namanya wali majzub bisa dijadiin guru, nggak ada. Jadi seperti Wan Sehon itu tidaklah dapat bisa dijadikan mursyid. Beliau asik dengan mahabbahnya, nggak bisa. Gimana orang mau berguru kepadanya? Jadi itu bukan wali apa sufi, tapi wali apa? Wali majzub. Terus yang ketiga ada wali yang menyembunyikan ma'rifatullah dalam dirinya dengan cara melakukan, menzahirkan hal-hal yang membuat orang mencelaknya, disebut wali malamatiyah. Ini tersebut dalam kitab Imam Ahlus Sunnah Al-Imam Suhrawardi, kitabnya Awariful Ma'arif, murid dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang disepakati ketasawufannya, kesufiannya. Malamatiyah ini kalau dia ketemu dengan orang yang satu channel dengannya, baru dia tunjukkan baju kewaliannya. Tapi kalau di depan orang-orang biasa kayak kita ini, dia tunjukin yang aneh-aneh Pak, yang kira-kira kita nggak akan mengira kalau dia menyimpan ma'rifatullah di kolbunya. Masa si wali begini gitu, masa si wali pakai celana pendek misalnya gitu Pak. Itulah kalam Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab Ibnu Athaillah, subhana man satara sirral khususiyah bizuhuri al-bashariyah. Sungguh hebat Allah, Allah sembunyikan agen-agen ma'rifatnya dalam rupa sisi manusiawi. Kadang dagang kelontong, mungkin dia seorang sopir angkot, sopir Grab, siapa tahu, wallahu alam. Bukan berpenampilan kayak kiai, kayak ustaz. Jadi kalau wali sufi mirip sama kiai. Kalau majzub ya suka-suka dia abrakan. Wali malamatiyah seperti kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Khidir menunjukkan maksiat Pak di depan Nabi Musa, benar nggak? Maka antum nggak akan kuat ketemu wali malamatiyah, bisa kafir, mending nggak ketemu. Masalahnya di akhir zaman begini, wali-wali ini kan susah diketahui. Dan besar kemungkinan wali al-ghaus di akhir zaman nanti malamatiyah. Nabi Musa aja gagal Pak, tapi dianggap berhasil dengan syafaat dari Allah. 3 kali dia ingkar, bener gak? Nabi Musa bisa ingkar, loh kita siapa? Kita bukan Nabi Musa. Kalau Allah tidak menakdirkan kita bisa terima, tidak membantu rohani kita, kita bisa nggak kenal-kenal tuh sama wali malamatiyah ini. Wali malamatiyah ini punya trauma dengan iblis. Iblis itu dulu namanya Azazil, bertambah ilmu ma'rifatullah karena dia beramal ribuan tahun, bertambah ujub. Dia merasa mendapatkan pengetahuan, bertambah ujubnya, bertambah sombongnya. Supaya tidak terjadi itu, supaya orang tidak mengkultuskan dia, wali malamatiyah ini menghancurkan karakter-karakter sisi kesolehannya, supaya orang nanti menghujatnya. Di saat ada orang menghujatnya, disitulah dia kemudian tidak ujub. Itu malamatiyah. Itu bukan sufi loh ya. Jadi yang sufi yang pertama aja. Kecuali si malamatiyah sudah diperbaiki oleh Allah lahirnya, baru dia nanti persis kayak sufi. Kapan itu kita nggak tahu ya. Dan di akhir kata Imam Zarruq, definisi sufi ini tasawuf itu banyak. Tablugh nahwal alfain. Beda imam, beda pengalaman. Kira-kira ada sekitar 2000 definisi tasawuf. Namun semuanya berpulang kepada satu hal.
as-sidqut tawajjuh ilallah, kesungguhan, kejujuran, kebenaran bertawajuh menghadapkan diri kepada Allah. Jadi itulah awal dari doa iftitah, wajjahtu wajhiyya. Itulah tasawuf. Supaya mencapai wajjahtu bisa jutaan cara. Itulah namanya tarekat sufi. Jadi tarekat sufi itu bagaimana koneksi si hamba saat mengatakan wajjahtu wajhiyya. Tadi waktu baca doa iftitah nyambung nggak kepada Allah? Enggak kan? Karena belum punya thariqatnya. Ya, belum punya sidqut tawajjuh. Lisannya ngomong, kolbunya nggak ngikut. Yang disebut sidik, lisan mengatakan wajjahtu, kolbunya langsung berkiblat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan itu, kata beliau, apapun kata orang tentang kezindikan tasawuf itu bersumber dari kebodohan mengenai hakikat tasawuf. Ya, jadi tolong sama-sama kita luruskan pemahaman ini. Ya, kira-kira itu, Ustaz.